Gerakan-gerakan itu ternyata juga memiliki manfaat mengecilkan perut yang buncit. Hari ini gue punya tips olahraga gimana caranya supaya kita bisa ngurusin badan tapi nggak ngilangin otot. Penasaran kan tips olahraga seperti apa? So, come on, check it out. Pemirsa Silet RCTI, kisah cinta antara Yasmin dan Romeo lagi-lagi membuat para pemirsa setia bercampur aduk. Dalam episode terbaru, Yasmin akhirnya mendapat informasi bahwa Romeo adalah anak dari Heru yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dengan hati yang sangat hancur, Yasmin pun mendesak Romeo untuk menjelaskan kebenaran. Melihat wanita yang ia cintai menangis, Romeo seketika bimbang. Apalagi Yasmin bahkan menolak untuk disentuh karena merasa darah pembunuh mengalir di tubuh Romeo. Maksudnya anak Pak Heru, Dr. Romeo? Iya, Dr. Romeo. Nggak mungkin Dr. Romeo nih anaknya Heru. Yasmin, kamu nangis? Hah? Ada apa? Kenapa dia ngeliat aku seperti itu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu kenapa? Gak usah pura-pura lagi sekarang. Maksudnya? Kamu udah bohongin aku, Dok. Bohongin apa, Yasmin? Aku nggak ngerti sama kamu. Gawat. Apa Yasmin tahu rahasia aku? Tapi tahu dari mana? Aku bener-bener kecewa sama kamu. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa semarah ini sama aku. Masa sentuh-sentuh aku ya? Aku nggak mau disentuh sama orang yang dimana darahnya mengalir. Orang yang udah bunuh ayahku. Kamu salah paham. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan mungkin dan aku juga memaksimalkan mungkin dalam karakter yang aku pilih dan aku juga involved banget dalam sebuah cerita. Jadi ya pemasukan apapun itu tentang secara komentar kepada fans, netizen yang nonton, yang suka sinetron ini. Jadi ya aku sangat terima dengan sangat baik banget sih. Merasa ada yang janggal, Yasmin terus mendesak Romeo untuk menunjukkan hasil tes DNA yang ada di apartemennya. Dengan sangat berat hati, Romeo pun akhirnya memberikan surat hasil tes DNA-nya. Saat membaca hasilnya dan ternyata berbeda, hal itu akhirnya membuat Yasmin justru merasa bersalah dan kembali menangis. Ia pun akhirnya meminta maaf kepada Romeo. Keesokan harinya, saat di kantor, Romeo pun kembali menunjukkan perhatiannya kepada Yasmin. Sekaligus meminta maaf karena sudah membuatnya kembali menangis. Di momen itu keduanya kembali terjebak situasi yang menggemaskan saat saling bertatapan. Selain Khalid ini pasien dokter. Ya. Aku nggak bisa lihat kamu semarah itu sama aku. Aku benar-benar panik, Yasmin. Kamu nggak bersalah. Aku yang salah. Kamu nggak salah apa-apa, Dok. Aku yang salah karena aku udah nuduh kamu. Dokter? Kok dokter bisa pagi-pagi ada di sini? Dokter lagi mau meeting. Aku ada bawain sandwich buat kamu. Kebaikan dan perhatiannya ke aku, apa punya arti lain? Perannya lucu sih, aku suka sebenarnya. Aku sebagai Lea suka liatnya, tapi sebagai Alisa nggak suka banget ya. Aku sangat emosi. Lika-liku asmara yang terjadi antara Yasmin dan Romeo membuat banyak orang ikut merasakan gregetan.
Hal itu pun terlihat saat tim Silet RCTI mengunjungi salah satu rumah pemirsa di Cilandak, Jakarta Selatan yang sedang nobar alias nonton bareng sinetron Cinta Yasmin. Lucunya saat gemas mereka sampai-sampai maju ke depan televisi meluapkan perasaannya. Apalagi saat melihat konflik antara Romeo dan Yasmin. Padahal keduanya sama-sama memendam cinta namun belum kunjung menyatakan perasaan satu sama lain. Lagi apa anak-anak, kita nonton apa? Lagi nonton Yasmin. Bu, ini setiap malam kayak gini, Bu? Iya, kita nonton ngikutin jalan ceritanya karena seru. Ibu, samperin Bu, Ibu. Yasmin cantik banget. Yasmin cantik banget, pinter, cerdas, mandiri. Ceritanya seru, ngemesin dan bikin baper. Aktingnya Amanda sama Kenny cocok banget, couple-nya kalau cocok. Pokoknya kita mendukung Yasmin sama Dr. Romeo. Buat aku sih berarti apa yang mau di-deliver nyampe ke penonton sih. Jadi ya kita mengapresiasi itu karena apa yang kita lakuin, kita berikan, penonton suka. Rasa gemas saat melihat chemistry antara Romeo dan Yasmin ternyata juga dirasakan oleh Lea Kirahel. Ya, meski di dalam kisahnya sebagai Alisa dia sangat membenci Yasmin karena selalu mendapat perhatian Romeo, namun totalitas Lea memerankan Alisa juga tak kalah membuat pemirsa gregetan. Namun meski dalam kisah sinetron Alisa dan Yasmin kerap bersitegang, di balik layar mereka sangat akrab. Amanda bahkan memberikan hadiah tumbler untuk Lea agar semakin rajin minum air putih di sela-sela kesibukannya. Jam kerja saya sudah selesai. Saya pamit duluan ya. Main pulang aja kamu? Iya kan jam kerja saya udah selesai, Mbak. Lagi pula saya juga lagi ada urusan mendadak, Mbak. Saya permisi ya, Mbak. Iya, jangan doain yang aneh-aneh tapi ya, guys. Itu kan hanya peran. Enggak, ini sebenarnya tumbler baru dikasih sama Amanda. Terus sekarang aku baru punya 1 minggu kayaknya. Jadi mulai dari 1 minggu lalu aku selalu bawa tumbler ini. Penting banget sih karena kegiatan aku beneran full banget dari pagi sampai malam syuting. Jadi kalau nggak minum air, apalagi banyak dialog, jadi tenggorokannya itu kering. Jadi harus sering-sering minum air putih gitu. Makeup sendiri. Kalau rambut dicatokin. Rambutnya Alisa itu curly kayak gini. Dia sukanya curly. Di sisi lain, totalitas dalam menjalani peran juga dilakukan oleh Kenny Austin. Selain pembawa karakter, ia juga rajin menjaga tubuh agar selalu fit saat membawakan karakter Romeo yang merupakan seorang dokter. Karena itulah, di sela-sela waktu senggangnya, Kenny tidak pernah lupa untuk berolahraga. Bukan hanya di gym, Kenny juga sering melakukan gerakan mandiri, mulai dari push-up, squat jump, hingga lompatan dengan posisi ekstrim. Selain menjaga kebugaran tubuh, gerakan-gerakan itu ternyata juga memiliki manfaat mengecilkan perut yang buncit. Hari ini gue punya tips olahraga gimana caranya supaya kita bisa ngurusin badan, tapi nggak ngilangin otot. Penasaran kan tips olahraga seperti apa? So, come on, check it out. Tapi ada juga yang nyebut gerakan namanya Tabata. Mostly sih aku pasti olahraga. Kadang aku suka masak juga di rumah. Karena kan kalau misalkan syuting ini kan makanannya ya bisa dibilang seadanya ya. Aku tuh nggak bisa milih-milih gitu. Nggak bisa milih yang sehat. Jadi aku kalau libur ya aku prepare makanan yang sehat, masak sendiri. Meninggalkan hot scene sinetron Cinta Yasmin yang semakin menguras perasaan banyak pemirsa hingga totalitas para pemain saat menjalankan peran mereka sampai di belakang layar sekalipun. Selanjutnya, simak juga sosok bocah-bocah yang jadi sorotan karena kepintarannya di depan kamera hingga bocah-bocah jenius yang sosoknya viral di sosial media.